Saya akan mendemokan fitur keuangan tiap acara atau tiap project yang ada di sistem Aksana. Nah, di sini teman-teman tinggal masuk ke detail transaksi aja. Lalu di sini ada tab keuangan. Ketika diklik nanti ada beberapa pilihan menu nih di sini. Nah, di sini ada menu tagihan vendor. Nah, di tab tagihan vendor ini teman-teman bisa menambahkan total tagihan ke tiap vendor yang terlibat di acara pada transaksi ini. Nah, contoh, misalnya di sini saya akan menambahkan tagihan untuk vendor catering. Nah, misalkan di sini saya masukkan namanya catering. Misalkan jumlahnya 25 juta. Kemudian kategorinya kita pilih catering. Nah, jangan lupa di sini kita pilih vendor yang akan kita bayarkan nantinya tagihannya. Nah, kemudian kalau ada bukti transaksi bisa dimasukkan di sini, kemudian simpan data. Nah, setelah disimpan, kalau teman-teman klik data pengeluaran, di sini ketika menambahkan data pengeluaran, ada dua pilihan nih. Kita mau bayar tagihan ke vendor, atau ada pembayaran di luar tagihan vendor. Misalkan kita mau DP catering tadi. Nah, karena total tagihannya 25 juta, misalkan kita pilih yang catering nih ya, 25 juta, kita mau DP. Nah, kita tinggal masukkan nama pengeluarannya. Lalu misalkan kita mau DP 5 juta. Nah, setelah itu kalau metode pembayarannya ini transfer atau mungkin tunai, nah ini bisa dipilih di sini. Kemudian waktu pengeluarannya. Lalu di sini ada biaya administrasi, itu kalau transfer beda bank ya. Misalkan ada biaya admin 2.500. Lalu kalau ada bukti transaksi juga bisa diupload di sini. Nah, setelah itu di sini akan muncul DP vendor catering sebanyak 5 juta harusnya di tagihan vendor. Nah, jumlah kekurangannya di sini tinggal 20 juta dari jumlah tagihan 25 juta. Nah, kalau ada pengeluaran di luar tagihan vendor, contoh misalkan untuk transportasi tim internal nih. Nah, caranya tinggal tambahkan data pengeluaran, kemudian pilih pembayaran di luar tagihan vendor. Lalu di sini tinggal masukkan aja nama pengeluarannya apa, lalu supplier atau vendornya apa. Kalau misalkan nggak ada, pilih tanpa supplier atau vendor. Kemudian jumlah pengeluarannya berapa. Nih, misalkan kita bayar di sini 50.000. Kemudian kategori pengeluarannya kita bisa pilih lain-lain misalkan. Nah, kalau ada kategori pengeluaran baru bisa juga ditambahkan sendiri di sini kalau belum disediakan oleh sistem. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul data pengeluaran untuk transportasi. Selain itu, kita juga ada fitur untuk menambahkan data pendapatan. Nah, data pendapatan ini kalau misalkan ada pembayaran dari klien atau calon pengantin, nggak perlu dimasukin secara manual ya di sini, karena di fitur pembayaran invoice ini otomatis langsung masuk ke sini. Tapi kalau misalkan ada komisi, cashback dari vendor rekanan kita, kemudian mau kita catatkan sebagai data pendapatan baru, nah di sini bisa ditambahkan data pendapatannya. Nah, kategorinya ada cashback dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada data penggunaan inventory. Nah, misalkan teman-teman pakai paket Aksana yang menyediakan manajemen persediaan, di sini akan nyambung nih untuk penggunaan inventory-nya dan otomatis akan masuk sebagai data pengeluaran nantinya. Kemudian di sini untuk rekap keuangan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total tagihannya berapa. Artinya dalam satu acara itu si klien ini punya kewajiban untuk membayar berapa, termasuk biaya-biaya tambahannya, lalu yang sudah dibayarkan berapa, kekurangannya berapa, lalu yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman di sini berapa, dan di sini ada juga angka laba rugi sementara. Ini belum bersih ya. Nah, kemudian di sini ada juga rekap tagihan vendor. Nah, jadi dari 85 juta ini misalkan teman-teman pasti punya HPP ya, HPP-nya ke tiap vendor itu bisa dimasukkan ke tagihan vendor ini. Yang nantinya di sini akan menjadi total tagihannya. Lalu di sini teman-teman juga bisa melihat sudah berapa sih yang dibayarkan dan total kekurangannya berapa. Untuk rincian data pengeluarannya di sini semuanya udah bisa di
ditampilkan, termasuk rincian untuk data pendapatan. Nah, di sini ada semua, bisa di-download juga laporannya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi lebih mudah, nggak perlu pakai Excel lagi. Di sini datanya udah nyambung semua, dan laba ruginya ini juga akan nyambung juga ke laporan transaksi atau laporan keuangannya. Begitu. Terima kasih.